Ada lagi yang terakhir ini, yang terakhir. Pidato jangan lama-lama, makruh. Kamu bener, makruh ya. Ini isar yang terakhir. Ayah saya punya pengalaman sama Sayyid Alawi. Sayyid Alawi, abahnya Sayyid Muhammad. Abahnya Sayyid Muhammad itu Sayyid Alawi bin Abbas Al-Maliki. Ayah saya ikut ngaji Sahih Bukhari tahun 52. Sebelum ayah saya, Mbah Ali Maksum Krapyak, itu juga murid lama Sayyid Alawi. Mbah Ali Maksum cerita ke ayah saya ngaji ke Sayyid Alawi Al-Maliki. Nah, pas Sayyid Alawi Al-Maliki, ayahnya Sayyid Muhammad Al-Maliki, rawuh ke Madinah. Rawuh di Madinah, di Raudhah. Orang rebutan, salaman, hormat semua. Ulama-ulama, jamaah, orang berziarah, hormat semua. Dan banyak ulama yang mendampingi. Dan beliau yang paling dihormati di antara yang hadir. Nah, begitu beliau di Raudhah, beliau di barisan depan, belakangnya barisan, belakangnya ayah saya. Biasanya sisa minuman ulama itu kan diberikan ke orang lain, supaya orang lain dapat barokah. Ini jangan dipraktekkan. Ini yang praktekkan yang kira-kira pantas. Iki sisaku ombe pantas. Lah nek sampeyan kula kan sisaku ombe, wah gak pantas. Ini yang pantas kan ulama yang memang berkah ya. Dan Sayyid Alawi setelah minum air, orang menunggu dikasih sisa air minumnya Sayyid Alawi. Mestinya sisa itu diberikan ke sebelah kanan, aturannya sebelah kanan. Tapi Sayyid Alawi gak sebelah kanan, kiri ndak, kanan ndak. Beliau menoleh ke belakang, belakangnya persis juga enggak. Beliau ke belakangnya lagi dikasihkan ayah saya, dikasihkan ayah saya. Ndak tahu itu rahasia apa itu. Sisa air minumnya Sayyid Alawi diberikan ayah saya, padahal tuh di belakangnya gang satu baris. Ayah saya minum dengan doa, saya masih ingat doanya itu. Bismillahirrahmanirrahim, bada'tul ilma. Bada'tul ilma, aku memulai ilmu, berkahnya Sayyid Alawi. Setelah itu ayah saya futuh, dibukakan Allah berbagai ilmu, berkah, barokahnya Sayyid Alawi Al-Maliki. Ini orang isar, artinya memilihkan tidak untuk sebelah kanannya, kan aneh ini. Karena aturannya ke sebelah kanan, atau yang lebih sepuh, Al-Akbar, tapi itu diberikan di belakangnya gang satu baris. Itu pernah dialami oleh ayah saya dari Sayyid Alawi bin Abbas Al-Maliki. Itu segenerasi Syekh Umar Hamdan, Syekh Ali Al-Maliki, dan sebagainya. Itu banyak ulama-ulama mengaji di sana. Masya Allah, beliau sangat luar biasa, karena apa ya, karena ilmu yang sangat mencukupi dan keikhlasan yang sangat tinggi. Maka setiap ma kharaja minhu min qaulin au fi'lin, perilaku au nafasin, ucapan, nafas, pasti baik, karena apa? Ada ruh ilmunya, Terakhir dari ceramah kami, terakhir, jangan lama-lama, makruh. Ini cerita orang altruisme, mementingkan orang lain, tapi ini mementingkan jamaah. Diceritakan dalam kitab Husnul Uswah. Ada Mudin itu kalau di sini apa Mudin itu orang yang memandikan mayit. Mudin. Ada Mudin itu sumpah
Saya berjanji kepada Allah tidak mau mandikan mayit kecuali ahli sunnah wal jamaah. Mudin, saya mau mandikan mayit khusus ahli sunnah wal jamaah. Sehingga ahli sunnah gak tak dusi. Mudinnya bilang gitu, sing tak dusi khusus ahli sunnah wal jamaah. Beliau hidup di Iran, di daerah Dailam. Nah, suatu ketika beliau diketok pintu, Mbah Mudin, niki wonten tiang pecah. Dalamnya pundi? Dailam. Dailam itu pusatnya orang bukan ahli sunnah. Mudinnya bingung, Pak. Kula mboten purun, Pak. Kula niki khusus mudin ahli sunnah. Khusus mudin aswaja. Sing kula dusi khusus mayit ahli sunnah. Kalau mayitnya enggak ahli sunnah saya enggak mau. Akhirnya beliau dipaksa. Terus beliau datang ke sana. Begitu ketemu mayitnya sudah tergeletak mayitnya. Beliau enggak mau memandikan. Berpaling mau pulang. Begitu mau pulang, mayitnya bangun. Mayitnya ini bangun. Bangun sambil ngomong mayitnya. Mbah Mudin, saya ahli sunnah. Ini terjadi di Dailam itu. Hanya terjadi di Dailam. Mbah Mudin, saya ini ahli sunnah. Betul, aswaja saya ini. Meskipun belum ada NU ini. Waktu itu belum ada NU. Tapi saya ini ahli sunnah, aswaja saya ini. Akhirnya ya udah, ahli sunnah betul. Iya ahli sunnah, nek ngono tak adusi, terus mati nih. Langsung mati kembali. Itu terjadi, Masya Allah. Ternyata ada orang yang memang milih-milih ada dalam masalah akidah ya. Dalam masalah akidah mah ada. Cuma kita ini ya tetap gimana ya. Dalam masalah ini kita tidak tahu ya. Dalam masalah ini, tapi kita soal toleransi itu memang untuk kemanusiaan tidak apa-apa. Muslim nolong non-muslim, non-muslim nolong muslim dalam kemanusiaan, asal jangan mencederai akidah. Tapi kalau untuk toleransi ibadah, untuk sama-sama beribadah, udah bisa Pak. Tidak bisa artinya ibadah bersama-sama, itu nanti sinkritisme, bisa sinkritisme, bisa apa itu wahdatul adyan dan sebagainya. Oh itu nanti rancu ya. Kalau saling menghormati tetap, tidak boleh teroris, tidak boleh radikal, tidak boleh ekstrim, itu iya betul. Tapi nggak terus seorang muslim ikut pakai salib, ya tidak boleh, tidak boleh. Muslim terus pakai salib, mementingkan orang lain daripada dirinya sendiri, terus muslimnya pakai kalungan salib. Oh, tidak boleh, tetap tidak boleh ini. Masya Allah, memang orang awam itu macam-macam, sangat macam-macam. Saya ketemu orang awam macam-macam itu, Masya Allah. Ada orang tuh apa ya? Ya saking awamnya, disuruh khotbah, yai. Teng Lasem itu disuruh khotbah, tiangnya mboten kulino khotbah, bingung. Akhirnya golek lagu Omai Rama. Lagunya Omai Rama, nada dan dakwah itu kan banyak. La ilaha illallah, tiada Tuhan selain Allah dan sebagainya. Disusun kuabih, ditulis kuabi lagunya Omai Rama, mulai awal khutbah sampai terakhir lagu Omai Rama semua. Itu pernah. Dan ini ya saking awamnya, saking apa? Awamnya. Jadi sebetulnya masih banyak orang awam di tengah-tengah kita. Tapi kembali pada tema semula bahwa hikmah puasa adalah menahan nafsu. Di antara menahan nafsu empati, di antara empati altruisme, mementingkan orang lain, termasuk tidak membuang-buang uang di dalam perkara yang tidak berguna, dimanfaatkan pada
yang bermanfaat, yang berguna. Contoh ini ya, nyuwun sewu, ulama-ulama dulu, Masya Allah, ulama dulu itu. Memang ada ulama yang ngaji bayar itu ada. Imam Mubarid itu punya santri Az-Zajjaj yang punya tafsir Ma'anil Quran Az-Zajjaj. Al-Mubarid punya kitab Al-Kamil lil Mubarid. Jangan Mubarrad ya, Mubarid. Al-Kamil lil Mubarid. Itu punya murid Az-Zajjaj. Az-Zajjaj itu kerjanya di toko kaca. Maka disebut Zajjaj. Pekerja toko kaca. Sambil ngaji sambil kerja di toko kaca, uang dari kerja di kaca itu bayari gurunya Syekh Al-Mubarid. Ngaji, semakin banyak ilmu yang diberikan, semakin banyak bayarnya. Itu pernah, namanya Syekh Mubarid. Pernah seperti itu. Masya Allah. Tapi ada lagi ini, ulama yang luar biasa, karena mendermakan hidupnya untuk ilmu. Fatimah Al-Aina itu di Mesir. Itu wanita. Itu pengajar Al-Quran, sudah mati, sudah wafat, dikubur. Kalau ada santri ke situ ziarah, di kuburannya baca Quran keliru, masih diluruskan dari dalam kubur. Dan itu fakta itu. Jadi ada baca Quran di kuburnya Fatimah Al-Aina, itu keliru. Di dalam kuburnya itu ada suara, mocomu keliru, yang bener gini, kurang idgham, kurang idhar, kurang iklab. Nek sampeyan kula ya melayu. Itu Fatimah Al-Aina. Jadi demi ilmu sampai begitu ya, demi ilmu sampai begitu. Terakhir dari kami, terakhir terus pokoknya ini ya. Terakhir dari kami tutup hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam bahwa kita ini halal bihalal, persatuan, kerukunan, ukhuwah Islamiyah, ukhuwah imaniyah itu ditingkatkan sampai pada derajat altruisme, mementingkan orang lain daripada dirinya sendiri. As-Sayyid Muhammad bin Alawi Al-Maliki di dalam kitabnya Manhajus Salaf fi Fahmin Nusus bainat tadbiq itu ya, Manhajus Salaf fi Fahmin Nusus ya, itu karya Sayyid Muhammad bin Alawi Al-Maliki mengutip hadis Nabi SAW. Ya ma'syarul ansar, kata Rasulullah, hei golongan sahabat Ansar, alam ajidkum dullalan fahadakumullahu bi, bukankah aku menemukan kalian tersesat dulunya wahai sahabat Ansar, tapi alhamdulillah kalian diberi hidayah karena aku. Fahadakumullahu bi wa kuntum mutafarriquna fa'allafakumullahu bi, dan kalian dulu cerai-berai, dan kalian dulu permusuhan, dan kalian dulu berpisah-pisah. Fa'allafakumullahu bi, kalian dipersatukan Allah karena aku Rasulullah. Fa'allafakumullahu bi, kalian dulu cerai-berai, kalian dulu antagonis, kalian dulu saling bertikai, kalian dulu saling konflik, tapi sekarang disatukan Allah karena aku. Wa'alatan fa'akhnakumullahu bi, kalian dulu miskin, kalian dulu fakir, sekarang diberi Allah kecukupan, diberi Allah kekayaan karena barokahku. Itu kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi kita bersyukur diberi Allah hidayah karena Rasulullah, diberi Allah rukun bersatu karena Rasulullah, diberi Allah kecukupan rezeki, kaya rezeki karena barokahnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka sahabat menyambut kata-kata Nabi itu, maka para sahabat Ansar menyambut sabda Nabi itu dengan ungkapan Allahu wa rasuluhu amannu, Allahu wa rasuluhu amannu. Allah dan Rasulnya
sangat dermawan, sangat membawa anugerah. Allahu wa rasuluhu amanum. Inilah yang bisa saya sampaikan. Semoga barokah dan semoga bermanfaat. Para ustadz, para kiai semua diberi kesehatan. Doakan semua kiai, semua bunyai. Kita bersyukur di Indonesia ini masih banyak orang seneng ngaji. Banyak orang seneng ngaji itu tidak kayak di Indonesia. Seneng. Bahkan saya itu pernah pengajian di satu tempat. Orangnya punya mobil. Biasanya mobil itu kan ditulisi sholawat. Allahumma sholli ala Muhammad. Lah niku mboten Kiai Ihya. Ustaz Ihya niki wonten mobil mboten ditulisi sholawat. Marortu bizaidin. Terus wonten tiyang sugih gadah mobil dikinten marortu bizaidin niku donga. Mobilnya ditulisi marortu bizaidin. Mboten Allahumma sholli ala Muhammad, boten malah mobilnya ditulisi marortu bizaidin. Saya pernah pergi di Semarang, WC ditulisi Umar bin Khattab, Umar bin Khattab, Umar bin Khattab, WC. Oh, aku yo kaget, WC kok ditulisi apa? Umar bin Khattab, Umar bin Khattab. Ternyata dia keyakinan Umar bin Khattab itu ditakuti setan. Dan WC itu gon setan, maka WC-nya ditulisi Umar bin Khattab, Umar bin Khattab. Waduh lah iki carane. Ya apa iki? Ini ada ini. Dan saya melihat langsung di Semarang. Kok WC kok Umar bin Khattab, jeding Umar bin Khattab. Saya ruang tamu gak Umar bin Khattab, dikira ruang tamu gak ono setan itu gitu. Sing ditulis ini ku namung WC jeding Umar bin Khattab, Umar bin Khattab. Ternyata punya anggapan kalau memang iya Umar bin Khattab kan sahabat yang ditakuti setan. Lah WC itu tempatnya setan. Jadi dikai Umar bin Khattab. Nek ngono mosok terus tempat diskotik dikai Umar bin Khattab, Umar bin Khattab. Jadi masalah nanti ya, jadi masalah nanti ya. Cukup sekian, semoga barokah manfaat, diberi kesehatan semua, panjang umur semua. Allahumma barik lana fi ma a'tait, Allahumma aqdina bil ilmi wasajinna bil hilmi wa akrimna bit taqwa wa jammilna bil afiyah. Subhanaka Allahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.